ini dia kita lihat udah ada di map ketiga Kalahari, di mana pesawat dari Conceal menuju ke arah Mammoth. Di mana kalau kita di sini dari tim BTS-nya bakalan mencoba mengambil kawasan Shrines, dan dari tim ARG Cobra dan kawan-kawan mereka mencoba untuk mengambil kawasan Bayfront. Seperti biasa, RRQ bakalan ambil kawasan refinery. Ternyata dari Onyx-nya nggak turun di Santa Catarina, mereka berpindah. Tapi kita lihat di sini seorang Kevin berhasil mendapatkan 1 poin kill tambahan menggunakan plasma gun yang cukup on point sekali ternyata di sini. Ya, sini menarik karena Santa Catarina yang memang menjadi spot untuk teman-teman dari Onyx justru di spotting sama KUG, di mana Onyx justru turun di posisi kiri dari map, tapi sebenarnya masih pola yang sama dari Onyx, yaitu bermain di pinggiran map itu sendiri. Oke, ngomongin tentang KUG, dia itu sebenarnya selalu turun di posisi confinement, tapi kalau kita ngomongin tentang confinement dan juga Santa Catarina sebenarnya sangat dekat ya. Sangat masih dekat. satu rotasi keduanya akan selalu lewat Bayfront, jadi masih satu rumpun lah di sini. Dan tadi udah sempet di headline sedikit, di mana ternyata tim kritikal harus kehilangan satu lagi, dan gak berhenti sampai situ karena didapatannya oleh teman-teman dari EXP, sama-sama dari Thailand. Wow, berarti di sini bakal ada peperangan saudara ya antara Yep. Thailand dan juga Thailand. Yep. Dan kalau kita lihat dari vision drone-nya sendiri, dari XTZ-nya dia mengambil kawasan. Oh, di sini kita lihat ternyata RRQ-nya berperang juga. Mereka kayaknya masih memantau dari kawasan atas refinery ya. Yes. Dan kalau kita lihat memang dari RRQ seperti ini, dia pasti menuju Selalu. di atas panggung ya. Yap, dan ada satu orang yang dibiarin untuk let's say nge-open vision ya. Kalau kita lihat tadi di patahan referee bawah, dan ternyata POV-nya di sini terhadap teman-teman dari LGDS. Oh, lagi-lagi di sini RRQ-nya bakalan ketemu dengan LGDS. Apakah di sini dari RRQ bakalan meratakan LGDS untuk kedua kalinya? Kita belum tahu karena untuk kembali lagi ini masih early game. Betul. Jadi resource yang mereka miliki juga masih sangat minim. Harus berhati-hati untuk tim RRQ, jangan sampai terjadi blunder lagi. Dan sepertinya dari RRQ bakalan menarik mundur dulu karena cukup beresiko banget sih untuk clash di early game. Apalagi dari seorang Chanzu juga gak punya medkit sepertinya. O'Connor pun juga gak ada medkit. Ini bahaya banget ketika dari RRQ agak memaksakan untuk fight dengan LGDS lagi di kawasan Foundation tadi ya. Yes, kalau gua ngomongin tentang Chinese Taipei yang perwakilannya di sini adalah LGDS. Sebenarnya kalau gua nonton dari liga finalnya sebelum akhirnya mereka masuk ke FFCS, map yang dia gunakan itu keseluruhan 6 gamenya adalah map Bermuda. Bermuda. Ya, jadi sulit banget untuk dapat referensi dari teman-teman LGDS, dan di sini ternyata dia Wow. fight-nya langsung dibuka, Wow. diras begitu aja oleh teman-teman dari RRQ Hadis. Dia pinter banget, dia narik ulur seolah-olah tidak Wow. mau perang, tapi ternyata malah di all in di sini aja oleh teman-teman dari RRQ. Yes, di sini Legailot berhasil mendapatkan satu knockout dan langsung di MK. Sepertinya belum, masih coba di baiting aja. Menggunakan XM8-nya Yoyo berhasil diculik LGDS 113, tapi Pac-Man-nya harus terknockdown begitu saja. Masih gak bisa di revive, tapi masih ada backupan support yang cukup baik dari seorang Chanzu di sana. Sudah di pop up juga glownya. Pac-Man-nya kayaknya berusaha di revive dulu. Harusnya masih bisa sih. Yap, masih bisa karena tadi dia menjatuhkan diri ya, Aha. agar bisa lebih mudah kecapai oleh teman-teman dari Indonesia. Tapi nggak berhenti sampai situ aja karena Chinese Taipei sudah pembagian 2-1 di seorang Eta juga langsung 1 versus 4 di area depan, yang menurut gua agak terlalu sulit karena sebenarnya RRQ yang kita tahu sebagai salah satu tim Indonesia yang paling kuat kalau ngomongin tentang defensif, tentang regroup tim S4 versus 4 atau 4 versus 3 gitu. Betul, gue setuju. Karena RRQ itu memang bisa dibilang clash jarak dekatnya cukup Yep. jahat banget sih aimnya, apalagi shotgun, kemudian tempat yang dipakai, tapi kayaknya nggak berhenti di situ karena fight-nya bakal berlanjut, di mana O'Connor dan kawan-kawan berusaha mengeras tim LGDS-nya. Coba di spray down, di jumpsuit, knockdown 1 di sini. Pac-Man cukup on point banget menggunakan Thompson-nya. Selesai 1K di sana, knockdown 1 lagi dari LGDS. Apakah bisa di wipe out begitu saja untuk kedua kali itu Saeta? Dan sepertinya di sini RRQ-nya mendapatkan wipe out 1 tim. Wow. Dan sini dia Hades sebagai raja dari center of the map dan berhasil mendapatkan 1 head on terhadap teman-teman dari LGDS yang memang tadi turun di foundation dan enggak dikasih untuk rotasi sama sekali, langsung ditatakin begitu aja. Iya. Waduh, ini Gimana ya, kalau menurut gue ini 2-0 berarti ya antara RRQ dan juga LGDS. Tadi gue lihat memang dari LGDS kalau misalkan mereka mau kabur pun kayaknya gak bakalan bisa juga. Yep. Karena dari tim RRQ udah komit banget melakukan setup mengepungan ya. ngomong-ngomong tentang setup nih, gue suka banget cara RRQ yang tadinya nunjukin seolah-olah dia lagi nabrakin, tapi dia regroup dulu nih biar mereka berangkatnya bareng-bareng, langsung mereka
terbang lagi meluncur ke arah sana dan harusnya menjadi sebuah surprise attack lagi terhadap teman-teman dari Chinese Taipei itu sendiri. Tapi oke, kita bergeser dulu terhadap Baby Argon yang sebenarnya itu udah dapat sebelah kiri itu ada Burst the Sky, sebelah kanan bawah itu ada XTZ. Berarti ada Vietnam, Burst the Sky, di arah depan itu ada Critical. Dan ini kalau kita lihat ini ya, Santa Catarina nih masih kedua tim aja ya, antara XP dan juga Critical ya. Mereka belum berpindah sama sekali, belum melakukan rotasi sama sekali, Rafael. Yes, karena sebenarnya kalau dari EXP dia sudah melakukan rotasi karena EXP itu selalu turun di Stone Ridge. Bahkan ketika kita bicara tentang liga mereka di Thailand, mereka ngomongin Kalahari, mereka selalu turun di Stone Ridge. Mereka udah masuk ke rotasi keduanya di posisi atas sedikit di Santa Catarina, dan ketemunya adalah tim Critical yang tadi memang udah head on sama saudaranya si EXP alias KOG. Padahal head onnya hanya satu orang KOG yang sebenarnya dipisah spread out dari confinement. Oke, di sini sepertinya dari tim Onyx Indonesianya Onyx Olympus seperti bakalan ketemu dengan tim AKD di mana jersey-nya terkena damage yang lumayan sakit banget. Tapi ini kayaknya Onyx gak cuan banget posisi ada di tengah-tengah dua tim ya. Harusnya agak cindut, bisanya terkena knockdown di situ oleh seorang Sunny. Aduh, sayang banget bisanya harus ter-end begitu saja. Masih ada Tayo, jersey-nya juga ke knockdown. Apa yang terjadi? AUG dari seorang Emerald di sana sangat on point sekali. Terus Tayo dan seorang Lau, tapi dari jersey masih bisa di revive. Harusnya masih harus bersabar banget sih, karena dari segi resource-nya pun mereka juga belum cukup baik sih. Kalau gue lihat. Ini yang mereka tabrak ini adalah auto knockout ya. Ini auto knockout itu dari timnya Malaysia. Kalau ngomongin tentang auto knockout, dia tuh memang sangat comfort untuk fight di posisi patahan referenti tadi. Dan ketika memasuki rotasi kedua dari Onyx, kebetulan mereka ketemu sama itu, tapi nggak berhenti sampai situ karena ternyata di sini pembagian positioning dari auto knockout itu udah 2-2. Sementara teman-teman Onyx itu lumayan, karena udah ke pick off 1 juga ya tadi, lumayan kepres di arah pos-pos kecil yang harusnya menerima damage dari sisi kanan sisi kiri. It's really hard tentunya buat teman-teman Onyx, mengingat resource-nya juga masih sedikit. Jars yang bahkan gak punya glue sama sekali dengan hanya punya 3, bahkan sekarang udah menyisir menjadi 2 medical kit juga, man. Betul. Dan di sisi lain sebenarnya dari tim Onyx kebantu juga dari tim yang ada di kawasan refinery di sana. Dimana tadi kalau gue lihat tim auto knockout-nya juga digangguin dari yang arah refinery ya. Jadi itu tim TG. Iya betul, tim TG. Jadi sebenarnya chance dari tim Onyx untuk selamat tuh masih ada seharusnya. Karena kalau misalkan bertahan terlalu lama juga bisa. Tapi kayaknya RRQ-nya bakalan bertemu dengan BTS di sana. Terkena down 1 sepertinya, tapi fail to death, dia menjatuhkan dirinya ya sepertinya. Ya, sini dia persinggungan antara Indonesia melawan Vietnam kali ini, dimana Burst the Sky sebenarnya posisinya udah jauh lebih disadvantage. Karena kalau kita lihat juga Legalot udah memberikan satu shot call all in ke arah depan dan berhasil mengenok 1 orang juga tadi. Yes, menokdown 1 orang, tapi lagi-lagi itu masih feel to death ya. Jadi dia menjatuhkan diri. Jadi kalau misalkan itu harus mati pun juga bukan poin kill dari RRQ. Tapi sayang sekali sih. Tapi paling nggak itu udah mengurangi medkit dia ya. Yes, dan itu udah jadi apa ya? Sebenarnya hal yang harus dilakukan oleh teman-teman dari Burst the Sky, mengingat mereka memang komponya ada di bawah sini. Tapi oke, di sini udah agak sulit juga karena sebenarnya O'Connor nggak berhenti sampai situ. Gak mungkin ngelepas sih karena posisinya teman-teman dari Burst the Sky ini benar-benar udah kejepit atau jadi makanan dari RRQ. Tapi pinter banget, RRQ masih ada 1 orang di posisi high ground yang seberang itu buat ngejagain vision arah Baby Argon yang sekiranya mungkin bakal nge-third-party-in teman-teman dari RRQ versus Burst the Sky itu sendiri nih, Baby Argon ya. Yang di bawah nih. Dan gue setuju dimana kalau gue lihat di sini O'Connor sengaja memisahkan diri untuk mencari distraksi ya. Iya, ini yang tadi gue bilang. Untuk ini ya, jadi biar kepancing oleh seorang Connor yang sendirian. Padahal di sana ada 3 orang seperti Legalot, Connor dan juga Pac-Man yang sudah siap menyergap apabila O'Connornya harus knockdown atau terculik gitu ya. Yes, tapi at least di sini RRQ udah dapat vision di arah bawah itu udah ada tim Malaysia si Baby Argon dan ada juga tim Vietnam yang memang dari tadi lagi POV sama mereka Indonesia. Tapi kalau kita geser dulu, ternyata Jars yang tadi memang posisinya udah nggak punya glue sama sekali juga dan hanya 2 medical kit tersisa udah harus tersisir lagi tentunya. Waduh, sayang banget sih dari Onyx. Ayo dukungannya mana guys? Tapi dicoba di jumpsuit, berhasil melakukan 1 knockdown dari seorang Onyx Lau. Apakah langsung kita belum tahu, coba di revive dulu. Sepertinya Tayonya juga masih bersabar, kamu gegabah. Aduh, Onyx Lau yang terkena granat masak yang cukup baik, tapi Glow sudah dipop oleh seorang Tayo di sini. Mencoba di revive, hati-hati. Oh, sayang sekali gocekan yang mau dari seorang Tayo, coba di spray down begitu saja. Oh, berhasil mendapatkan 1 kill dari seorang Lau. Dan Tayo di sini knockdown 1, cukup baik. Oh, sayang sekali Olympus harus puas di posisi ke-11. Ayo dukungannya mana ini? Tapi gak berhenti di situ.
karena di sini BTS-nya bakalan berperang juga dengan tim RRQ, di mana di sana Pac-Man-nya juga terdown, Chamsunya terdown, sangat susah banget. Okaner di sini Chamsu tersisa Legailot seorang diri di sini. Apakah masih bisa dari atas melakukan backup covernya? Tapi kayaknya sedikit susah banget karena BTS-nya di sana masih ada 2 player. Aduh, bahaya banget sih kalau misalkan RRQ juga harus tusun. Dimana kalau kita di sini dari Bareta seorang Legailot coba di tapping begitu aja, tapi belum ada damage out juga. Sepertinya dari Legailot harus sedikit menarik dulu sih, karena susah banget dari RRQ harus tertinggal seorang Legailot sendirian. Betul, ini adalah timing yang bersamaan dimana Onyx juga tadi harus gugur ketika kita berbicara tentang tim Indonesia itu sendiri dan RRQ yang tersisa Legailot. Mungkin tadi di sini harusnya posisinya RRQ, walaupun kita nggak ngeliat fight dari awalnya ya, yang ngeras duluan, karena RRQ yang tiba-tiba jatuh ada di bawah, berarti harusnya posisi mereka yang open fight duluan terhadap teman-teman dari Burst the Sky atau dari Vietnam di sini. Tapi ternyata Legailot belum mendapatkan satu positioning yang enak ya. Betul. Untuk mendapatkan 1-2 kepala dari teman-teman Burst the Sky, dan akhirnya itu PR-nya banyak banget. Orang-orang yang udah di bawah harus kehilangan jumlah dan sebagai the last man standing yang Legailot nggak bisa nge-revive juga. Betul. Dan dengan hanya gantung dengan senjata jarak jauh untuk 1 versus 3 yang tiga-tiganya berhasil di revive di arah bawah dari teman-teman BTS, malah menjadi satu keuntungan bumerang untuk Indonesia dan malah jadi 1 poin untuk teman-teman dari Vietnam di sini. Yes, dan kalau kita lihat di sini kita sedikit berhenti sejenak karena ternyata dari V Gaming-nya bakalan berperang juga nih Ravalda. Dimana kalau kita lihat ternyata zonanya juga udah mau menyusut. Ini zona ketiga, harusnya juga lebih sakit sih. Dimana kalau kita lihat V Gaming yang tadi sebenarnya masih ada konsisten di posisi atas, harus berhadapan dengan tim For You, yang dimana harusnya tim For You ini susah banget masuk ke dalam zona. Tapi di sana coba didistraksi menggunakan tas maganya sehingga agak susah masuk. Dan Legailot ternyata di sini dia menggunakan kaleng yang cukup cerdik sih. Rotasi di tempat open dia menggunakan kaleng agar bisa masuk ke dalam zona, ya lebih mudah sih harusnya kalau kaleng. Tapi ditambahkan begitu aja oleh tim Expedition. Aduh, sayang banget RRQ harus pulang di posisi ke-10. Ayo Survivor Indonesia, mana dukungannya? Hashtag FFCS dan juga hashtag FF Indo bersatu. Jangan lupa dukung tim Indonesia. Dan kita lihat di sini di kawasan Bayfrontnya, di mana ternyata BTS-nya bakalan bertemu juga dengan King of Gamer. Susah banget cuy, udah di spray begitu aja. Tersisa 1 dan BTS-nya harus puas di posisi ke-8 juga. Dari AKD-nya tersisa 1 orang. Oh sorry, auto knockout ternyata. Yes, auto knockout di sini, knockout di sini, dan harus dipulangkan juga di posisi ke-7 tentunya. Dan ini ternyata menariknya adalah zonanya lebih ke arah Santa Catarina, lebih ke arah drop point pertamanya Onyx ketika kita ngomongin tentang Liga Indonesianya, yang ternyata sekarang di dodge sama Onyx karena dia lebih memilih ngambil posisi map sebelah kiri walaupun masih di pinggiran map juga. Dan masih ada XTZ, masih ada Critical X juga, masih ada V-Game. Ini lumayan PR ya secara standing keseluruhan kalau kita berbanding bercermin terhadap poin Indonesia yang sebenarnya V-Gaming itu sangat bersikutan dengan Onyx. Onyx yang tadi udah gugur, cuma beda 2 poin. Tapi kita lihat dulu, V-Gaming nih harusnya bisa sedikit lagi berhasil mendapatkan teman-teman dari Critical. Tapi ada satu member lagi dari Critical, sementara 2 orang dari V-Gaming so far masih bisa selamat juga. Tapi seorang Binsu sebagai the last man standing kali ini, Van. Wow, dari Binsunya bakalan sedikit susah banget karena dia harus tersisa sendiri. Dimana kalau kita ini udah pecah banget perangnya, Binsunya bakalan sulit banget untuk masuk ke zona karena udah ditungguin oleh tim XP. Dimana ternyata tim XP-nya juga berperang dengan tim KOG di sana. Dari Pokgood-nya terknockdown 1 dan Barkabdi-nya terknockdown juga, langsung di end begitu saja tanpa ampun. Ini King of Gamer-nya bakalan konsisten banget di posisi 5 besar sih, gue yakin. Yes, ini perang saudara. Aduh, perang Thailand saudara versus Thailand. Ya, di sini fight-nya juga belum berhenti dari Pongol melakukan jumpsuit yang cukup baik. Keluar sudah di pop up begitu dari sarang Ponggood di sini, dan sepertinya dari V-Gaming-nya harus pulang di posisi ketiga juga. Tersisa 2 tim antara tim XP dan juga tim apa ini satunya? KOG ya. Yes. Waduh, KOG konsisten banget sih. Dia ada di posisi atas terus. Betul, dan ini adalah benar-benar perang saudara yang tadi sempat kita lihat di game sebelumnya Purgatory, di mana ada Indonesia dibuka oleh Onyx versus RRQ ya tadi ya, ketika di Marble World. Tapi kita harus bergeser dulu di Santa Catarina karena ternyata KOG di situ yang akhirnya berhasil mendapatkan buyah juga untuk di game ketiga kali ini. Wow. Dari KOG-nya ternyata berhasil konsisten lagi dan lagi ya kalau kita lihat di sini.